Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Hamba Allah di Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Pontianak, bertanya, bolehkah istri mengajukan gugatan cerai kepada suami yang sehat walafiat, lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, tapi tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah selama 8 tahun karena suami merasa hidup qanaah dengan harta istri karena istri punya usaha yang sudah ada dari sebelum menikah. Suami sudah ngaji dan ingin dianggap kepala keluarga, tapi dirinya sendiri dinafkahi oleh dari A sampai Z oleh istrinya. Ketika istri ingin cerai, suami bilang itu hanya hal sepele. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang kronologinya seperti yang dijelaskan di pertanyaan tadi, 8 tahun suami tidak bekerja, tidak menafkahi, justru malah suami makan harta istrinya, maka secara hukum aturan syariat, istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Sekali lagi, istri berhak karena nafkah itu adalah hak istri. Tidak ada bedanya. Andai istri Anda adalah wanita terkaya di dunia, maka ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari Anda, walaupun Anda adalah orang paling miskin di dunia. Anda tetap wajib menafkahi. Andai misalnya, ini sekedar perandaian saja, sehingga keberadaan istri punya usaha, punya gaji, punya penghasilan yang berlimpah, itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi. Sebagaimana istri yang kaya raya tidak menjadikan hak istri untuk menuntut nafkah itu hilang. Sehingga kalau ternyata istri sudah berbaik hati, bersabar 8 tahun, dan ternyata suami juga tidak kunjung berubah, bekerja dan mencari nafkah, maka secara hukum syariat istri itu sangat dermawan. Dan kalau kemudian tidak lagi mampu secara psikologi untuk mempertahankan rumah tangga sehingga memilih untuk mengajukan gugatan cerai, maka itu adalah hak istri. Sedangkan nafkah istri yang tidak ditunaikan selama 8 tahun itu boleh dituntut untuk dibayarkan secara akumulatif. Dan pengadilan agama di negeri kita telah menjalankan praktek semacam ini, bahwa nafkah istri tidak menjadi gugur walaupun sudah bertahun-tahun tidak ditunaikan oleh istrinya. Sehingga ketika istri menggugat cerai, istri juga berhak untuk menggugat, untuk menagihkan nafkahnya selama 8 tahun yang tidak dibayarkan oleh suaminya. Ya, jadi sekali lagi, bukan sekedar masalah sepele, ini masalah besar. Ini masalah besar. Rasulullah SAW bersabda, kafa mar'i ithman an yudai'a man yaqut. Cukup sebagai dosa besar bagi seseorang bila dia telah menelantarkan nafkah orang yang wajib dia nafkahi. Dan para ulama sepakat bahwa suami wajib menafkahi istrinya, walaupun istrinya adalah orang kaya raya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menegaskan hal yang sama perihal kewajiban suami. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berikanlah mereka tempat tinggal yang selayaknya, sewajarnya untuk engkau berikan kepada mereka sesuai yang engkau huni, sesuai yang engkau miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menegaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu mendapatkan hak menjadi pemimpin, qawwamuna 'alan nisa', pemimpin istri mereka, karena mereka punya kelebihan. Kelebihan apa? Fisik, mental, spiritual, dan lain sebagainya. Dan mereka juga wabima anfaqu min amwalihim. Mereka membelanjakan hartanya untuk mencukupi, menafkahi istrinya. Nah, kalau sekarang suami tidak menafkahi, kemudian dia mengharap untuk tetap berstatus sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, maka itu pemimpin model apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menobatkan lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan 2 hal. Kriterianya adalah 2. Lelaki punya kelebihan,
fisik, kelebihan mental, kematangan emosional dibanding wanita. Dan yang kedua, lelaki mencukupi, menafkahi istrinya. Nah, kalau dia tidak menafkahi, maka berarti lelaki tersebut telah kehilangan kredibilitas untuk menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Dan ini sekali lagi bukan hal sepele, ini hal yang prinsip dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalau akhirnya istri menggugat cerai, maka istri juga berhak untuk menggugat nafkah yang tidak terbayar selama 8 tahun. Sekali lagi, ini masalah besar, masalah krusial. Maka suami dalam hal ini tidak boleh, justru malah sebaliknya, hidup dengan memakan harta istri. Dari A sampai Z kebutuhan hidupnya, justru dia minta kepada istri. Ini adalah suatu sikap yang sangat naif ya. Satu tindakan pemahaman yang tentu sangat menyimpang dari tuntunan syariat. Wallahu ta'ala a'lam.